Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Atover, melanjutkan kitab Jurumiyah pelajaran dasar ilmu nahwu pertemuan part ketiga. Kali ini kita sampai pada babul i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'rabi ay hada babul i'rab, adapun ini itu bab menerangkan tentang i'rab. Al-i'rabu, adapun i'rab, huwa ya i'rab itu taghyiru awakhiril kalim, perubahan beberapa akhir kalimat. Berubahnya likhtilafil awamili, karena berbeda-bedanya beberapa amil ad-dakhilati yang masuk, alaiha atas kalim atau beberapa kalimat tersebut, lafdhon baik di dalam secara lafadz, perubahan itu baik di dalam secara lafadznya, au taqdiron atau secara kira-kiranya. Saya terjemahkan secara teks. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalim liikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Jadi i'rab itu perubahan suatu akhir kalimat karena berbeda-bedanya amil yang masuk atas kalimat tersebut, baik perubahan itu nampak yaitu lafdhan secara lafadz, aw taqdiran ataupun secara kira-kira. Baik sahabat, mari kita pahami terlebih dahulu secara mendetail tentang pengertian kalam. Jadi definisi kalam tadi adalah perubahan suatu akhir kalimat. Kalau kita pahami ya tadi bahwa i'rab adalah perubahan suatu akhir kalimat karena berbeda-bedanya amil yang masuk, maka kebalikan daripada i'rab adalah mabni. Kalau mabni adalah luzumu awakhiril kalim. Sedangkan kalau i'rab sendiri adalah taghyiru awakhiril kalim, yaitu perubahan akhir kalimat itu pengertian daripada i'rab, sedangkan kebalikan i'rab yaitu mabni yang diartikan luzumu awakhiril kalim, yaitu tetapnya akhir kalimat. Nah, saat ini kita sedang membahas tentang i'rab. Nah, perubahan sendiri ya, sahabat, ada kalanya perubahan itu tampak. Misalkan saya contohkan di sini adalah yang pertama i'rab rafa, misalkan jaa zaidun. Ya. Zaidun ini keadaannya adalah tingkah rafa, sahabat. Kenapa tingkah rafa? Karena dia posisinya sebagai fa'il. Ya, fa'il. Ja'a datang, siapa Zaidun? Zaid. Nah, ini rafa. Ja'a datang, siapa Zaidun? Zaid. Nah, rafa'nya ini dengan dumah kelihatan perubahannya. Ini bisa dibuktikan dengan apa? Kalau misalkan Zaidun ini pada posisi nasab, maka dia akan berubah. Misalkan dengan contoh ra'aitu Zaidan. Nah, bukan dun lagi tetapi menjadi Zaidan. Kenapa? Karena posisi Zaid di sini sebagai maf'ul. Kita fokus pada Zaidun dan Zaidan terlebih dahulu. Nanti kita pahami juga fa'il dan maf'ul, jangan khawatir. Namun sekarang karena kita lagi belajar dasar, kita fokuskan pada perubahan i'rab ini dulu. Yang pertama Zaidun, yang kedua Zaidan. Kenapa bacanya bisa berbeda? Karena letaknya yang berbeda sehingga menimbulkan i'rab yang berbeda. Dalam kasus di atas atau contoh di atas dibaca rafa, berarti jaa Zaidun. Pada kasus yang kedua, Zaidun ini terbaca Zaidan karena posisinya sebagai maf'ul, maka maf'ul harus dibaca nasab. Dengan kesimpulan, kalau keadaan nasab
maka dibaca zaidan. Kalau dengan keadaan rofa maka dibaca zaidun. Atau yang ketiga misalkan dalam keadaan jar, marortu bi zaidin, lewat siapa aku bertemu dengan Zaid. Bukan dun lagi, bukan dan lagi, tetapi menjadi zaidin, ya, marortu bi zaidin. Kenapa dibaca jar? Karena ada ba. Nah ini jar ya, zaidin ini jar. Jadi pada lafadz contoh marortu bi zaidin ini zaidnya sebagai majrur dan dibaca jar, ya, atau khofat gitu ya, atau khofat. Nah sampai di sini bisa dipahami ya. Lah perubahan inilah dari zaidun ke zaidan ke zaidin dinamakan dengan yang tadi, yaitu i'rab, ya, yaitu i'rab tadi yang kita pahami, karena dia berubah akhirnya. Sedangkan kalau mabni itu tidak bisa berubah. Mabni itu contohnya apa? Contoh daripada mabni itu kalimat huruf. Kita ambil salah satu contoh saja, misalkan ala atau ruba atau min atau ila. Nah selamanya dia ini sekali ala dibaca ala tidak bisa berubah, sekali min tetap min, sekali ila ya tetap ila, dia akan luzum atau tetapnya akhir kalimat. Kemudian sahabat, perubahan itu ya, i'rab itu atau perubahan tadi ada kalanya yang pertama nampak secara lafzon au takdiron atau secara kira-kira. Jadi yang pertama adalah secara lafaz atau nampak, sedangkan yang kedua adalah secara takdiron atau perkiraan. Secara lafzon tadi sudah kita bahas ya sahabat. Takdiron ini kasusnya terdapat pada dua macam model kalimat isim. Yang pertama adalah maqsur, yang kedua adalah mangkus gitu ya. Mangkus. Apa sih yang dinamakan dengan maksur? Maksur adalah yang dimana kalimat tersebut setiap akhir kalimatnya dibaca sama, selalu dibaca sama. Misalkan fata contohnya ya. Yang pertama adalah ja'a fata. Fata itu artinya pemuda. Ja'a datang siapa fata, pemuda. Nah, dia tetap terbaca fata. Atau contoh yang kedua dalam keadaan rofa ya. Contoh yang kedua dalam keadaan nasab, ro'a itu al-fata. Jadi tetap sama, dibaca fata, padahal dia keadaannya nasab, tetapi dia tidak berubah. Atau dalam keadaan majrur atau dibaca jar, misalkan marortu bi fata gitu ya. Marortu bi fata, maaf ya jelek ya tulisannya, dia tetap terbaca fata, padahal dia dibaca jar. Nah, karena tetap inilah, padahal dia berubah tetapi terlihat tetap, maka dia i'rabnya secara takdiron atau kira-kira. Berbeda takdiron atau kira-kira ini dengan mabni. Kalau mabni itu tidak bisa di-i'rabi, tetapi kalau takdiron adalah posisi kalimat yang seharusnya bisa di-i'rabi, tetapi akhir kalimatnya tetap terbaca sama. Nah itu tadi adalah contoh maksur. Yang kedua contoh mangkus. Apa sih isim mangkus itu? Ya, isim mangkus secara simple atau garis besarnya adalah dimana ketika tingkah rofa dibaca sama, ketika tingkah jar dibaca sama, tetapi ketika tingkah nasab
Ini baru terlihat. Nah, jadi bedanya dengan maksur tadi adalah kalau kalau maksur semuanya, ya, semuanya itu terbaca sama. Sedangkan kalau mangkus hanya keadaan nasab saja dia tampak, gitu ya, hanya dia tampak. Misalkan contohnya adalah al-qadi, ya, al-qadi. Kalau keadaan rofa dia terbaca al-qadi, ja'a al-qadi. Kalau keadaan jar, misalkan marortu bi qadi, saya bertemu dengan qadi, ya tetap dibaca qadi, artinya sama. Berbeda halnya ketika tingkah nasab, maka dia tampak nasabnya. Ro'a itu al qadiyah, bukan lagi al qadi, tetapi fathah atau nasabnya ini ditampakkan. Ro'a itu al qadi, saya bertemu dengan qadi atau hakim, gitu ya, kurang lebihnya. Nah, sampai sini dapat dipahami. Mari kita kembali ke teks lagi, ke makronya. Wa aksamuhu, adapun macam-macam daripada i'rab, macam-macam i'rab itu arbaatun, ada 4. Lah macamnya i'rab itu ada 4. Apa saja? Yang pertama raf'un, yang pertama adalah rofa. Wa nasbun, yang kedua nasab. Wa khafdun, dan yang ketiga khafad. Wa jazmun, dan yang keempat jazm. Nah, jadi perlu diingat bahwasannya pembagian daripada i'rab itu sendiri ada 4 macamnya. Yang pertama rofa, nasab, khafad, dan jazm. Mari kita bikin jadwal agar kita mudah memahaminya. Jadi macam daripada i'rab itu ada 4. Ya, yang pertama adalah rofa, yang kedua adalah nasab, yang ketiga khafad, ya, atau jar, kemudian yang keempat adalah jazm. Nah, apa sih pengertian dari masing-masing i'rab ini? Ya, ini kita biar mudah memahaminya, saya contohkan mendasar dulu, walaupun nanti keterangannya sangat panjang sebenarnya. Kalau rofa itu dhammah, ya. Kalau nasab itu fathah atau fathatain, ya. Kalau khafad itu atau jar itu kasroh atau kasrotain. Kalau jazm itu sukun. Nah, ini cara mudah memahami i'rab itu sendiri. I'rab itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Yang pertama namanya rofa, yang kedua nasab, yang ketiga khafad, dan yang keempat jazm. Kalau rofa itu dhammah, kalau nasab itu fathah atau fathatain, kalau khafad itu jar, kalau jar itu kasroh atau kasrotain, kalau jazm itu sukun. Oke. Saya rasa mudah ya dipahami sahabat. Mari kita lanjutkan makro selanjutnya. Falil asma'i min dzalika ar-raf'u. Falil asma'i, maka itu bagi beberapa kalimat isim, min dzalika, ya, min dzalika, dari demikian itu isim, dari demikian itu isim, itu ar-raf'u, yang pertama yaitu rafa, wan nasbu, yang kedua nasab, wal khafdu, yang ketiga khafad, wala jasma, dan tidak ada i'rab jazm itu maujud fiha, di dalam asma atau kalimat isim. Walil af'ali, dan itu bagi beberapa kalimat fi'il, ya, bagi beberapa kalimat fi'il, min dzalika, dari demikian itu i'rab, itu ar-raf'u rafa, wan nasbu dan nasab, wal jasmu dan jazm, wala khabda, tidak memiliki i'rab khafad itu maujud fiha, di dalam af'al. Keterangannya bagaimana? Jadi i'rab yang masuk
hanya masuk pada kalimat isim, ya, falil asma'i min dzalika, itu apa saja i'rab yang masuk pada kalimat isim? Yang pertama adalah rofa, yang kedua adalah nasab, yang ketiga khafat atau jar. Sedangkan jazm sendiri, ya, wala jazma fiya, jazm itu tidak bisa masuk kepada kalimat isim. Jadi i'rab yang hanya masuk pada kalimat isim, rofa, nasab, jar atau khafat, yang tidak masuk atau tidak bisa masuk pada kalimat isim yaitu jazm. Sedangkan kalimat fi'il, i'rab yang masuk pada kalimat fi'il ini, yang pertama adalah rofa, nasab dan jazm. Sedangkan jar atau khafat ini tidak boleh atau tidak bisa masuk kepada kalimat fi'il. Jadi i'rab sendiri secara garis besar itu terbagi menjadi tiga, ya, dari segi pembagian atau pengkelompokannya kepada mana-mana yang masuk kalimat isim atau mana-mana yang masuk kalimat fi'il. Yang pertama adalah musytarak bainal ismi wal fi'li, yaitu musytarak bainal ismi wal fi'li. Dia bisa masuk baik ke kalimat isim ataupun ke kalimat fi'il. Yang kedua mukhtas, ya, mukhtas bil fi'li, atau dikhususkan untuk kalimat fi'il saja. Yang ketiga mukhtas bil ismi, ya, dikhususkan masuk hanya pada kalimat isim. Apa itu musytarak bainal ismi wal fi'li? Yaitu rofa, i'rab rofa, yang kedua nasab. Jadi rofa dan nasab ini bisa masuk kepada baik kalimat isim maupun fi'il. Kemudian mukhtas bil fi'li, dikhususkan hanya masuk kepada kalimat fi'il. Apa itu? Yaitu jazm. Ya, jazm ini hanya khusus masuk kalimat fi'il. Kenapa? Karena dia tidak masuk kalimat isim. Sebaliknya yang ketiga adalah mukhtas bil ismi, dia dikhususkan atau hanya bisa masuk pada kalimat isim. Bahkan dia menjadi tanda daripada kalimat isim, yaitu apa? Jar atau khafat. Jar atau khafat. Nah, ini dia masuk kalimat isim dan tidak bisa masuk kepada kalimat fi'il. Gitu ya sahabat-sahabat. Oke, terima kasih dan jangan lupa terus dukung channel kami supaya berkembang dengan cara like, subscribe dan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.